Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya. Kita akan bahas tentang spam subscriber. Nah, jadi buat teman sobatku sekalian, ini ada channel YouTube saya. Saya pernah buat konten yaitu 1000 subscriber tanpa upload video. Nah, ini untuk channel tukang bangunan sudah ada 4 video ya saya upload teman-teman. Jadi supaya subscribernya semakin meningkat, saya harus upload video. Nah, di sini kenapa kok di indeks spam? Nah, itu ada beberapa kemungkinan teman-teman. Ada beberapa kemungkinan di indeks spam oleh YouTube. Nah, kita akan cek penjelasannya untuk spam subscriber ini. Jadi untuk subscriber tukang bangunan ini 1690 ya. Tetapi kalau menurut saya ini udah lebih, bisa bahkan sampai 2000 bahkan sampai 3000. Tapi yang terlihat adalah 1690. Nah, kalau saya posting atau update video itu yang nonton itu sebenarnya banyak. Nah, kenapa kok hanya ke indeks 1690? Kita akan coba lihat penjelasannya ya. Sebelum lihat penjelasannya, kenapa subscriber saya meningkat dengan cepat? Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan. Saya melakukan promosi melalui komunitas ya, melalui komunitas. Tahapannya seperti ini. Ini ada 27 menit yang lalu promosi ini untuk channel YouTube orang lain ya. Ini kebetulan saya mempromosikan ini. Nah, di sini selain promosi seperti ini, di sini ada yang namanya pin. Nah, di sini ada pinnya juga. Nah, pin di sini, nah teman-teman bisa lihat. Ini saya berikan pin. Nah, yang komentar sudah banyak ya. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi saya melakukan tukang bangunan ini saya promosikan melalui media komunitas di channel YouTube saya karena subscriber saya sudah mencapai 122.000. Nah, di sini sampai dengan 16.000 ya. Nih, komentarnya sampai 16.000. Ya, cukup besar, makanya subscriber saya cepat meningkat. Selain itu, saya juga melakukan pin kepada komentar di video channel YouTube saya di sini. Saya membuat pin. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini biasanya ada pin-pin ya kalau kita buka. Seperti ini saya contohkan ya. Saya contohkan jadi teman-teman kalau ngomongin pin-pin tuh apa? Pin tuh seperti ini. Pin itu ada nah seperti ini. Ini ada channel YouTube saya Rumah Kebun. Nah, ini. Nah, komentarnya sampai 500. Seperti itu. Teknik promosi saya seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang spam subscriber ya, spam subscriber. Kita langsung saja ke Google. Kita ke Google langsung, kita nggak cari informasi ke situs-situs lain. Jadi kita langsung ke Google-nya sendiri. Kita akan ketikkan kata kunci spam subscriber seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa baca nih. Bisa baca ini langsung dari support Google ya. Kita akan baca jumlah subscriber berubah atau berkurang. Nah, kita lihat, kita klik. Nah, di sini ada penjelasannya ya, teman-teman. Nah, ada 3 faktor ya. Jumlah subscriber berkurang itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah penonton melakukan unsub. Nah, melakukan unsub. Unsub itu meninggalkan. Jadi kalau teman-teman itu subscriber begini udah ngesub, habis itu kita keluar itu unsub namanya. Kalau di sini, nah ini di sub itu jadi unsub seperti itu. Jadi keluar dari subscriber. Tapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi orang tuh malas sebenarnya melakukan unsub. Kalau sudah subscribe pasti ditinggal. Nggak mungkin dibuka habis unsub. Kecuali konten-kontennya itu melanggar atau nggak enak dilihat pasti diunsub. Tapi nggak ada tuh teman-teman yang sudah subscribe habis itu diunsub tuh jarang sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami telah menghapus subscribe spam dari channel Anda jika terpengaruh akan melihat peringatan di YouTube Studio. Jadi ada peringatan di YouTube Studio ya kalau ada subscribe spam seperti itu. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau nggak ada informasi di YouTube Studionya tentang subscribe spam ya berarti nggak ada indeksi subscribe spam. Yang ketiga adalah kami menghapus akun yang ditutup dari channel Anda, Jadi channel-channel yang ditutup oleh YouTube otomatis mempengaruhi jumlah subscribe teman-teman. Jumlah subscribe teman-teman pasti berkurang. Seperti itu ya. Jadi ada 3 faktor ya teman-teman. Nah, kita akan coba melakukan pengecekan terhadap tanya jawab mengenai jumlah subscriber. Ini ada tanya jawab sebenarnya. Nah, di tanya jawab seperti ini sebenarnya sangat membantu sekali ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat apakah YouTube melakukan unsub penonton channel secara otomatis. Nah, kita akan baca. Nah, di sini sebenarnya tidak secara otomatis ya. Kalau unsub itu dilakukan secara manual, tidak kabar beredar tentang penonton yang diunsub secara otomatis itu tidak benar ya. Jadi dilakukan secara manual oleh pemilik channel. Bagaimana cara YouTube menghitung jumlah subscriber? Nah, kita lihat di sini. Kami secara berkala memverifikasi keabsahan dan akun YouTube channel YouTube Anda. Hal ini akan dilakukan memastikan metrik situs kami bebas dari spam, penyalahgunaan, dan akun yang ditutup. Nah, jadi buat teman sobat sekalian yang menambahkan subscriber menggunakan situs atau menggunakan aplikasi penambah subscribe, itu akan masuk di sini. Akan masuk menghitung jumlah subscribe spam ya. Jadi otomatis kalau
nggak wajar, dia akan masuk ke spam dan itu nggak akan dihitung. Nah selanjutnya, dan biasanya kalau subscribe spam menggunakan aplikasi atau situs, biasanya itu akun-akun yang subscribe itu akun bodong, bukan akun aktif ya teman-teman. Kita selanjutnya, apakah akun yang ditutup diperhitungkan dalam jumlah subscriber saya? Otomatis tidak dong, namanya akun ditutup ya jumlah subscribernya pasti berkurang. Kita akan baca, saat orang menutup akun Google, mereka dianggap tidak akan di YouTube sehingga tidak diperhitung dalam jumlah subscriber. Nah, tidak akan dihitung dong. Nah, kita selanjutnya, apakah akun spam diperhitungkan dalam jumlah subscriber saya? Akun spam jika suatu akun telah ditetapkan sebagai spam, akun tersebut tidak diperhitungkan. Jadi nggak dihitung nih. Jadi kalau seumpamanya 1690, otomatis kalau ada yang spam dia nggak akan kehitung ke sini ya teman-teman, nggak akan kehitung. Tetapi coba baca, perhatikan, bagi akun tersebut mereka tetap subscribe dan terus menerima video Anda dalam feed subscribe. Nah, jadi gini teman-teman, walaupun hanya subscribe-nya 1690, tetapi kalau mereka dianggap spam, mereka tetap bisa lihat video kita. Jadi subscribe-nya anggapannya masih 2000 3000, yang dianggap spam itu masih lihat video kita. Jadi sebenarnya di sini hanya tampilan, tetapi subscribe kita yang sebenarnya itu bisa lebih daripada 1600. Seperti itu teman-teman. Bahasanya mudahnya seperti itu. Yang terakhir, mengapa jumlah subscribe berubah atau berkurang? Umumnya jika jumlah subscriber Anda mengalami fluktuasi, itu adalah hal yang normal. Jika terjadi penurunan jumlah yang signifikan, terlihat beberapa alasan. Nah, di sini teman-teman, kalau mengalami penurunan itu hal yang normal. Jadi tadinya 1690 tiba-tiba jadi 1600, sama dengan channel YouTube saya teman-teman yang Timon Adioso ini. Jumlah subscribernya naik turun nih. Tadinya 122.000 sekian jadi mundur 122.000 sekian, seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar. Ini langsung dari bantuan YouTube langsung ya saya baca ya. Jadi nggak mengada-ada. Jadi buat teman sobatku sekalian yang jumlah subscribernya tiba-tiba berkurang, jangan putus asa, jangan putus semangat, bahwasanya subscribe-nya itu teman-teman tetap banyak, tetapi yang tampil hanya segitu. Jadi yang tampil hanya segitu. Jadi kalau teman-teman sobatku sekalian tiba-tiba menggunakan jasa saya, Mas, aku mau ikutan dong jasa komunitasnya, berapa biayanya? Nanti akan saya sampaikan di IG ya teman-teman. Buat teman-teman sobatku sekalian yang mau tanya-tanya tentang status komunitas atau status PIN, silahkan sampaikan di IG. IG saya sama, Timon Adioso juga nama saya. IG saya, fotonya foto profil ini ya, menggunakan foto keluarga saya di IG saya. Silahkan teman-teman DM. Nah, selanjutnya di sini kenapa kok yang sudah promosi tiba-tiba sudah 1000 subscriber tiba-tiba berkurang? Jadi di sini kan saling subscribe nih. Udah saya promosikan saling subscribe. Nah, teman-teman kalau di sini tiba-tiba ada yang subscribe dan berkomentar sekaligus banyak, otomatis mungkin dari pihak YouTube teman-teman itu dianggap spam. Tetapi jumlah subscribe teman-teman itu nggak berkurang. Seperti yang disampaikan di sini tadi, jumlah subscriber itu tidak berkurang ya. Apakah ditutup? Mana nih? Apakah nah ini mereka tetap terlihat subscribe dan menerima video Anda. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, jumlah subscriber teman-teman itu tetap. Jadi ini bantuan YouTube ya. Jadi bukan saya ada-ada, bukan saya buat-buat. Jadi jumlah subscribe teman-teman walaupun berkurang, tetapi yang melihat tetap jumlahnya tetap seperti itu. Oke sobatku, mungkin itu saja informasi saya, berbagi saya tentang spam subscriber. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau melakukan saling subscribe seperti ini sebenarnya kita melakukan pengunjungan atau komunikasi dengan akun-akun aktif ya, bukan dengan akun bodong. Salah satu contoh ini, saya contohkan ini ya, Fitri Nur Aini, kita buka. Ini akun aktif. Nah, bahkan dia punya channel. Jadi kalau saling subscribe itu nggak apa-apa, aman. Kecuali teman-teman itu menggunakan jasa seperti ini. Saya contohkan mungkin situs penambah subscriber seperti ini. Di sini banyak sekali ya. Nah, situs-situs. Kalau ini saya nggak merekomendasikan karena ini biasanya yang subscribe itu adalah channel-channel luar atau akun-akun luar, bahkan tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi sama aja bohong. Bahkan akun tidak aktif seperti itu. Bisa juga teman-teman biasanya menggunakan situs, menggunakan juga aplikasi. Ada tuh banyak aplikasi penambah subscribe tuh. Teman-teman cari aja pasti banyak, tetapi ini akun-akun yang nggak aktif, sama dengan akun penambah subscribe untuk atau followers untuk IG ya, seperti itu. Jadi saran saya teman-teman kalau mau cari subscribe itu gampang, kita bisa saling subscribe, kita saling mengunjungi seperti itu. Tapi kalau teman-teman menggunakan situs atau aplikasi, saran saya jangan, karena itu akan terindeks spam, bahkan akun teman-teman nggak bisa dimonetes, bahkan tidak bisa menghasilkan uang, percuma, sia-sia.
Oke sobatku, mungkin itu saja untuk sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.